Justru mereka ingin mengusir si tuan rumah dan ingin menguasai semuanya. Tahu gak sih kenapa mereka memilih bumi Palestina? Dari membantu perekonomiannya, membayar hutang, dan sebagainya. Ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kembali lagi kita di channel Remaja Ceria. Cantik, edukatif, representatif, inovatif, dan attitude. By the way, sudah pada nonton video sebelumnya? Nah, sekarang kita lanjutin pembahasannya yuk untuk mengetahui fakta, dukungan, dan solusi yang tepat untuk Palestina. Pasti kan sudah pada tahu kan bagaimana kondisi bumi Palestina sekarang ini? Hampir semua bangunan rata dengan tanah. Di antaranya ada 47 masjid, 203 bangunan sekolah, dan 80 gedung dan bangunan rata dengan tanah. Terhitung, korban sudah mencapai 11.800 jiwa yang meninggal dan 4.324 jiwa yang terluka. Dari sekian banyak korban, di antaranya adalah anak-anak. Bahkan, Menteri Pendidikan Palestina sudah mengumumkan terkait penutupan pendaftaran sekolah tahun ajaran 2023 sampai 2024. Karena hampir semua anak yang ada di jenjang sekolah tersebut sudah menjadi korban penjajah Zionis Yahudi. Meski begitu, mari kita lihat kondisi mental anak-anak Palestina. Mungkin kita di sini merasa kasihan dengan mereka yang kehilangan rumahnya, kehilangan orang tuanya, saudaranya, teman-temannya, dan masa anak-anak mereka harus hilang di tangan penjajah Zionis Yahudi. Tapi mereka tidak butuh dikasihani. Mereka hanya butuh dukungan dan aksi nyata dari kita semua sebagai saudara seiman mereka. Sebelum kita ngebahas yang lebih jauh lagi, kita harus tahu sejarah Palestina. Kita flashback sebentar ya. Dulu, bumi Palestina ini adalah sebuah negeri yang pemiliknya tidak hanya berasal dari satu kaum saja, tapi beberapa kaum, mulai dari kaum Yahudi, kaum Kristen, hingga pada tahun 638 Masehi, ketika pemimpin Kristen menyerahkan kunci Baitul Maqdis kepada Khalifah Umar bin Khattab, dari situlah tanah Palestina ini menjadi milik umat Islam. Tahun demi tahun, lagi dan lagi, tanah Palestina ini direbut dari umat Islam. Pada tahun 1099, pasukan Romawi datang ingin merebut tanah Palestina ini kembali untuk dikembalikan kepada umat Kristen. Akan tetapi, peristiwa ini teman-teman tidak membuat umat Islam menyerah begitu saja dalam mempertahankan tanah Palestina. Tangis dan darah menjadi saksi atas perjuangan umat dalam memperjuangkannya. Hingga tahun 1187 Masehi, bumi Palestina berhasil dibebaskan kembali oleh tentara yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Mulai saat itulah Palestina menjadi negara yang aman dan damai dengan 3 agama, yakni Islam, Yahudi, dan Kristen. Hingga datanglah satu masa, di tahun 1800-an, muncullah tokoh Zionis bernama Theodor Herzl. Dari sinilah mimpi buruk umat Islam di Palestina kembali terjadi. Theodor Herzl ini teman-teman mengumpulkan dan mengumumkan kepada semua kaum Yahudi bahwa mereka itu harus memiliki negara sendiri. Dan terpilihlah bumi Palestina sebagai tempatnya. Guys, tahu gak sih kenapa mereka memilih bumi Palestina? Setidaknya ada 2 alasan kenapa dia memilih Palestina sebagai tempat untuk mendirikan negara. Pertama, bumi Palestina ini adalah tempat bersejarah bagi kaum Yahudi, di mana di bumi Palestina ini asal-usul munculnya kelompok Yahudi pertama kali. Sehingga mereka berpikiran harus kembali ke bumi Palestina lagi seperti hanya nenek moyangnya terdahulu. Kedua, menurut mereka, tanah Palestina ini adalah tanah yang dijanjikan Tuhan untuk kaum Yahudi. Sehingga mereka terus berusaha untuk mendapatkannya lagi. Dan tahu nggak guys, cara licik Theodor Herzl untuk merebut tanah Palestina dari umat Islam? Pertama-tama, dia datang bak seorang pahlawan yang siap memberikan semua bantuan dengan mendekati dan berbuat baik kepada pemimpin umat Islam pada masa itu. Mulai dari membantu perekonomiannya, membayar hutang, dan sebagainya. Ternyata usaha pertama Theodor Herzl ini ditolak oleh Sultan Abdul Hamid II, yakni pemimpin umat Islam pada masa itu. Muradınızı derhal söyleyiniz. Toprak istiyorum. Kudüs'te Yahudiler için toprak istiyorum. Onlara Filistin'de toprak verin.
bir yurtları olsun. Malumunuz, maddi olarak oldukça güçlü Yahudiler var. Bu iyiliğiniz karşılıksız bırakılmaz. Osmanlı'nın Avrupa'da biriken bütün borçlarını kapatabiliriz. Sizden tek isteğim Kudüs'ten bir avuç toprak satmanız. Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu toprakları kanlarıyla mahsuldar kıldılar. O bizden uzaklaşıp ayrılmadan biz tekrar kanlarımızla örteriz. Devlet-i Aliye bana ait değildir, milletimindir. Ben onun bir parçasını bile veremem. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmem. Kudüs'te bir Siyonist devlet kurulmasına izin vermem. Tapi meskipun udah ditolak sama Sultan, dia nggak pantang menyerah. Justru dia malah makin giat melancarkan usaha-usaha yang lainnya untuk segera ngedapetin tanah Palestina. Dan boom, akhirnya dia berhasil mendapatkan tempat di Palestina. Dari situlah mereka terus memperluas wilayahnya dengan dukungan Inggris dan Amerika. Mulai dari situlah masyarakat Palestina kian hari terus merasakan banyak penindasan dan pengusiran dari kelompok penjajah Yahudi ini. Ibarat kata nih guys, mereka datang ke Palestina sudah dikasih tempat. Tapi apa sikap mereka kepada orang-orang Palestina? Justru mereka ingin mengusir si tuan rumah dan ingin menguasai semuanya. Sakit gak sih guys kalau kita ada di posisi mereka? Ada peribahasa yang berbunyi, sudah dikasih hati malah minta jantung. Bukan terima kasih, malah menzalimi. Hari berganti hari, rakyat Palestina terus dengan penderitaannya. Sedangkan si penculik tanah riang gembira dengan hasil curiannya. Gimana enggak guys? Rakyat Palestina hari ini hidup dengan tidak tenang. Semua bangunan dihancurkan. Rumah hancur, tempat ibadah, sekolah-sekolah. Bahkan rumah sakit pun tidak luput dari serangan rudal dari penjajah Yahudi. Gak cuman itu guys, tentaranya bahkan terus berkeliling dan mengawasi gerak-gerik warga Palestina. Bahkan yang gak bersalah pun bisa ditembak tanpa ampun. Inilah guys, dari sekian banyaknya penderitaan yang sudah dialami oleh rakyat Palestina yang sudah berlangsung selama 75 tahun lamanya. Setelah melihat sejarah Palestina, apa dukungan dan aksi nyata yang bisa kita lakukan? Pertama, jangan berhenti untuk upload terus konten-konten tentang Palestina. Kedua, berdonasi. Dan yang ketiga, ikut aksi bela Palestina. Ngomongin aksi bela Palestina ini, ternyata hampir di seluruh dunia sudah mengadakannya teman-teman. Bahkan di negara kita, Indonesia, sudah beberapa kali diadakan di berbagai wilayah. Dan bahkan di negara yang mana minoritas muslimnya itu juga ikut bersuara seperti Amerika, Jepang, Korea, Australia, dan masih banyak lagi. Nah, dari sini teman-teman, kita ketahui ternyata tidak perlu alasan agama untuk mereka membela Palestina. Cukup menjadi manusia saja sudah membuat mereka ikut bersuara. Apalagi kita yang muslim yang sudah jelas akidahnya sama, layaknya satu tubuh. Jika bagian tubuh yang lainnya sakit, maka seluruh tubuh pun juga merasakannya. Upaya selanjutnya adalah pemboikotan produk. Menurut beberapa influencer, aksi pemboikotan produk ini mungkin bukanlah solusi atau bahkan tidak berpengaruh besar kepada Israel. Jikapun pemboikotan ini dilakukan 1-2 tahun lamanya, Israel masih mungkin untuk bertahan. Tapi teman-teman, kita tidak perlu mendengarkan itu semua. Seperti kisah percakapan semut dan cicak pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Begini kisahnya. Di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud dengan kebenciannya kepada Nabi Ibrahim memberikan hukuman dengan membakar tubuh Nabi Ibrahim di atas api yang menyala-nyala. Bahkan, hewan yang terbang melintasi api tersebut bisa langsung terbakar. Dalam kejadian ini, ada dua hewan yang mendekat, yaitu semut dan cicak. Si semut segera mendekati kobaran api dengan membawa setetes air. Lalu cicak pun bertanya, "Wahai semut, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu membawa setetes air itu?" Lalu semut pun menjawab, "Untuk memadamkan api yang sedang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam." Lalu cicak pun berkata lagi, "Tahukah kamu, wahai semut, apa yang kamu lakukan itu adalah sebuah hal yang sia-sia?" Semut pun langsung menjawab, "Iya, aku tahu. Tapi dengan setetes air inilah
aku menegaskan di mana aku berpihak dan berdiri. Nah, dari kisah ini teman-teman, sama halnya dengan aksi pemboikotan yang kita lakukan sekarang ini, meskipun banyak di luar sana yang mengatakan bahwa pemboikotan ini adalah sebuah hal sia-sia dan tidak akan membebaskan Palestina, tapi percayalah teman-teman, bahwa tindakan pemboikotan kita ini setidaknya bisa menegaskan di mana kita itu berpihak dan berdiri. Dalam merespon upaya dan aksi bela Palestina, dunia memandang bahwa solusinya adalah di PBB, yang mana mereka memiliki tujuan, diantaranya menjaga perdamaian dan keamanan dunia, memberikan bantuan kemanusiaan ketika terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. Nah, di sini PBB memandang masalah antara Palestina dan Zionis Yahudi akan selesai dengan gencatan senjata atau pemberhentian perang. Dan dari ini pula di PBB mengalami perpecahan suara. Dari usulan gencatan senjata ini menjadikan suara PBB menjadi terpecah. Ada 120 negara menyetujui gencatan senjata. Ada 14 negara tidak menyetujuinya dan 45 negara tidak memilih. Kalau kita lihat ya guys, ketika semua negara mengatakan bahwa sistem demokrasi adalah yang terbaik, harusnya suara 120 negara itu tadi bisa didengar dan diterima, yakni gencatan senjata diberlakukan. Tapi faktanya tidak. Yang mana suara 14 negara tadi yang menolak gencatan senjata justru lebih mendominasi. Dan usulan gencatan senjata ditolak. Kira-kira gimana guys? Bukankah di sistem demokrasi itu suara terbanyak yang menang? Melihat semua itu guys, membuat kita tersadar tidak ada yang bisa diharapkan dari PBB untuk masalah Palestina ini. Karena sudah banyak negara yang meminta gencatan senjata dan bahkan pengusiran penjajah dari bumi Palestina, tapi malah ditolak. Lalu, bagaimana solusi yang tepat untuk kemerdekaan Palestina? Mengirim bantuan-bantuan logistik seperti pakaian, selimut, obat-obatan medis, dan aksi solidaritas serta doa bersama itu memang dibutuhkan, namun tidak menyentuh akar persoalannya. Yang perlu kita tegaskan di sini teman-teman, tanah Palestina adalah tanah kita semua, tanah umat Islam. Sehingga membiarkan kaum Yahudi menguasainya di sana adalah tanda lemahnya iman kita sebagai seorang muslim. Maka selama eksisnya keberadaan penjajah di sana hanya akan memperpanjang penderitaan rakyat Palestina yang tak berkesudahan. Dari sini kita tahu penjajah inilah yang harus diusir keberadaannya dari Palestina. Jika Yahudi menjajah dengan kekuatan militernya, maka sudah sepatutnya mereka akan kalah dengan kekuatan militer yang sama kan? Jadi jelas bahwa satu-satunya cara pembebasan Palestina itu yaitu dengan negara-negara di sekitar Palestina mengirimkan kekuatan militernya untuk mengusir penjajah dari bumi Palestina secara total. Dan bersatunya umat untuk melindungi bumi Palestina yang penuh berkah ini di bawah kepemimpinan Islam. Baiklah teman-teman, itulah sedikit yang kita bahas pada video kali ini. Jangan lupa untuk selalu selipkan doa yang terbaik untuk Palestina, dan ayo sama-sama berjuang dengan kemampuan yang kita bisa dan terus suarakan kebenaran. Karena kebenaran yang diperjuangkan pasti akan mengalahkan kezaliman. Sekian dari saya, jangan lupa like, komen, and share video ini supaya pesan upaya kita dalam pembebasan Palestina bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.